Beliau mengangkat dalil pertama dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ia berkata ketika kami berada di majlis Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Bayi'uni ala an la tushriku billahi syai'a, wa la tasriqu wa la taznu." Wa qara'a hadhihi al-ayah kullaha. فمن وفى منهم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. Terjemahannya, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Tidak mencuri, tidak berzina. Lalu beliau membaca ayat. Maksudnya Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat berhubungan dengan tadi. Ya, larangan syirik, larangan mencuri, larangan berzina. Maka barang siapa yang memenuhinya, niscaya akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya memenuhi agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan barang siapa yang melanggar, lalu dia mendapatkan hukuman atas perbuatannya, maka hukuman itu akan menghapuskan dosa. Dan barang siapa yang melanggarnya, tapi ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka dia-nya besar kata ganti Allah, dia akan mengampuninya, dan kalau Allah menginginkan maka dia akan menyiksanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita, pelajaran. Ya. Yang pertama adalah adanya hukum baiat kepada Nabi SAW di masa hidup beliau. Yang maksud dengan baiat adalah janji setia. Janji setia. Baginda Nabi SAW ya, di awal-awal fase Mekah, pada saat beliau sedang mencari dukungan, dan kebetulan waktu itu ya, ada sahabat-sahabat dari Madinah yang datang di musim haji dan akhirnya beriman pada beliau. Ya, tadinya mereka penyembah berhala, orang-orang musyrik. Tapi mereka beriman kepada baginda Nabi SAW. Maka pada saat mereka sudah beriman, Nabi SAW mengatakan, "Bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a." Sekarang kan berbaiat kepadaku, buatlah janji setia bahwasanya kalian akan atau patuh kepadaku, patuh kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Ya, tentu baiat Nabi SAW cukup banyak ya, jenis-jenisnya atau urutan yang Nabi SAW sebutkan. Tapi dalam riwayat ini disebutkan tentang masalah perintah untuk berbaiat, dan dimulai dengan ini faedah keturunan hadis agar tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tentu ada alasan teman-teman sekalian kenapa syirik yang disebutkan di sini. Yang pertama, karena memang mayoritas penduduk negeri Arab pada saat itu melakukan kesyirikan. Artinya mereka beriman kepada Allah, tapi mereka musyrik. Musyrik artinya mempartnerkan ya Allah dengan makhluk. Orang-orang Mekah dan penduduk Jazirah Arab pada saat itu, mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka mengenal betul kisah Abraha yang Allah hancurkan pasukan gajah. Ya, pasukan gajah dari Yaman yang berusaha mau menghancurkan Ka'bah, yang Allah SWT sebutkan dalam surah Fil, menjelaskan masalah itu. Ya. Kemudian juga mereka tahu haji itu adalah ibadah yang diajarkan Nabi Ibrahim AS, sehingga mereka masih mengerjakan haji. Hanya saja mereka syirik. Mereka datangkan patung-patung yang mereka pahat sendiri. Mereka berikan nama. Bahkan ada yang ditransaksikan di pasar-pasar mereka. Mereka beli. Yang mereka anggap Tuhan, sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan juga partnernya Allah. Ya, sehingga mereka kalau menyembeli, mereka bersedekah atas nama Allah. Mereka juga menyembeli untuk patung-patung mereka. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka juga berdoa kepada patung-patung tersebut. Ya. Maka ini namanya syirik. Ini namanya syirik. Maka Nabi SAW menitik beratkan di baiat yang pertama sekali beliau tekankan adalah jangan berbuat syirik kepada Allah. Ya. Dari sisi lain, selain memang itu adalah kebiasaan masyarakat penduduk Jazirah Arab pada saat itu berbuat kesyirikan, dan ini adalah induk dosa besar. Ya, Allah sangat benci dengan kesyirikan karena Allah mengatakan dalam hadis Qudsi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Ana agna syuraka ani syirik." Ya, aku sangat berlepas diri dari sekutu-sekutu itu. Ya. Jadi Allah SWT tidak butuh semua itu. Siapa yang menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Allah itu Esa, tunggal. Ya. Allah itu maha segalanya, maha kuat, maha perkasa, maha kaya, maha luas rahmatnya, maha berat siksaannya. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna. Ya.
maka tidak butuh sekutu. Oleh karena itu ini yang dititik beratkan gitu. Nah, selain penduduk Jazirah Arab yang banyak melakukan kesyirikan, sisi yang lain memang syirik ini adalah induk dosa besar. Sehingga memang harus itu yang paling pertama ditekankan kepada orang-orang yang masuk Islam, terutama di masa itu. Di masa sekarang tentunya orang kalau masuk Islam, kita tidak perlu membaiatnya seperti ini. Cukup kita jelaskan tentang kewajiban dia apa, ya, yang wajib apa saja dari rukun Islam setelah syahadat, menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, mengeluarkan zakat kalau mereka memenuhi syaratnya, dari orang kaya kepada orang miskin, kemudian haji sekali seumur hidup bagi yang mampu. Maka mereka fokus ke hal-hal seperti ini tentunya. Kalau kita mengetahui misalnya di wilayah yang dia hidup atau di kota yang dia hidup memang ya mereka terbiasa dengan perbuatan syirik, di situ kita ingatkan. Ini poin tentang masalah baiat pertama yang Nabi SAW titik berat, atau isi baiat pertama yang Nabi SAW titik beratkan kepada sahabat-sahabat di waktu itu. Jadi alasannya kenapa syirik kepada Allah yang dibahas sudah kita jelaskan dari karena mayoritas penduduk Jazirah Arab memang melakukan kesyirikan, ya. Kemudian juga karena syirik adalah induk dosa besar. Faedah ketiga dari hadis adalah adanya larangan Nabi alaihi salatu wassalam dan umat Islam harus berbaiat pada saat itu mengambil janji setia tidak akan mencuri. Jadi dimaksud di sini pencuri adalah di masa itu ya memang banyak sekali perampokan, ya. Belum ada keamanan kayak kita sekarang. Sekarang setiap negara punya keamanan, ya, punya tata cara untuk masuk ke negara orang gitu kan, dengan izin visa. Kalau kita sekarang menggunakan paspor, ya, dokumen perjalanan, misalnya kita nggak melakukan perbuatan kriminal. Kalau di masa dulu tidak ada, ya. Dan kebanyakan orang-orang kalau jalan di masa dulu, apalagi perjalanan jauh keluar kota atau keluar negeri, maka itu ya mereka sangat riskan sekali untuk dirampok di tengah jalan. Karena banyaknya qutta'ut turuq atau orang-orang perampok-perampok jalanan, ya. Oleh karena itu Nabi SAW tidak beratkan, nggak boleh mencuri. Setelah masuk Islam, nggak ada lagi perampokan, nggak ada begal, gitu kan. Jadi betul-betul memang mereka harus menghindari semua itu. Yang bukan haknya jangan disentuh. Dan ini menunjukkan bagaimana kemuliaan agama Islam. Sampai-sampai ya tidak boleh orang mengambil yang bukan haknya. Dan dalam Islam hukumannya sangat keras di sini, ya, sangat tegas. Orang yang mencuri dan kepergok memang, dan itu adalah profesi dia, maka dipotong tangannya. Jadi seakan-akan pesan Islam, kalau kamu mencuri, maka yang terjadi adalah tanganmu akan hilang. Nah, seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya wala taznu. Ini pesan yang keempat atau pesan yang ketiga dari baiat Nabi SAW ya, kepada para sahabat, dan ini pesan atau faedah keempat dari hadis, yaitu tidak boleh berzina. Dan zina ini adalah terjadi dari seluruh anggota tubuh kita. Zinanya mata dengan melihat, zinanya mulut dengan mengucapkan, ya, atau mencium, zinanya tangan dengan menjam atau mengambil yang bukan hak kita, zinanya kemaluan meletakkan di kemaluan yang lain, kemudian zinanya kaki dengan melangkah ke tempat-tempat yang dilarang. Maka ini adalah zina. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina itu. Ada potensi kita menyukai lawan jenis kita, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cara yang benar, yaitu dengan akad nikah. Setelah akad nikah, Anda silahkan melakukan interaksi biologis sepuasnya, ya, sebanyak Anda inginkan, memiliki keturunan, semuanya jadi halal. Tapi nggak boleh melakukannya dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikenal dengan zina. Karena kalau cara yang disyariatkan adalah nikah, adalah menikah. Nah, ini peringatan-peringatan ya dari Nabi SAW dalam baiatnya, Kita ingin titik beratkan teman-teman sekalian kembali lagi ke 3 larangan ini. Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dibagi 2 oleh para ulama, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar betul-betul menyekutukan Allah dengan benda-benda atau makhluk seperti orang-orang Mekah lakukan. Mereka sembah Allah, mereka tawaf di Ka'bah, mereka tahu Ka'bah adalah rumah Allah, tapi mereka masih mendatangkan patung sebagai sekutu bagi Allah. Ini syirik besar, ya. Kemudian juga bergantung pada yang lain seperti misalnya jin, minta tolong pada syaitan, ya, ini masuk dalam masalah syirik besar. Ini berbahaya sekali. Dilarang ya kita untuk minta tolong pada mereka. Dan perlu Anda garis bawahi, kita ini sebagai manusia
lebih mulia daripada jin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan sesempurna mungkin. Jadi tidak ada makhluk yang Allah puji seperti ini, ya, selain manusia. Maka terutama jin, ya, maka manusia lebih baik. Kenapa harus minta tolong sama jin? Dan Nabi SAW tidak pernah mencontohkan untuk minta tolong pada jin tersebut. Allah memang membuat mata kita tidak bisa melihat mereka. Kita tidak tahu mereka itu tinggal di mana, makannya apa, bagaimana fisik mereka, ya sudah. Supaya tidak perlu kita mencari tahu hal tersebut. Tidak perlu kita lintas alam untuk memanggil-manggil mereka. Apalagi sampai interaksi menikah dengan mereka dan seterusnya. Ya. Jadi ini perbuatan yang bisa berbahaya, mendatangkan kesyirikan, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada syirik kecil. Syirik kecil adalah riya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi, atau syirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Maka para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, ma syirkul khafi? Apa yang dimaksudkan dengan syirik tersembunyi itu? Kata Nabi SAW, ar-riya. Makna riya adalah memperindah ibadah untuk makhluk. Ya. Kita sengaja memperindah sholat supaya dipuji sama orang yang di sekitar kita. Kita sengaja misalnya bersedekah, berpuasa, berzikir, berdoa, semua ibadah ini hanya karena ingin dipuji oleh orang lain, ingin pamer, maka itu semua adalah masuk dalam syirik kecil, tapi ingat dia kategori dosa besar. Kemudian masalah mencuri, ya, ini cukup banyak orang yang belum paham. Kadang-kadang orang mengatakan, kenapa sih dalam Islam mencuri itu hukumnya sangat keras, sampai harus dipotong tangannya. Orang yang menganggap potong tangan pencuri adalah sebuah hukum yang keras, ini karena dia sendiri belum mengalami, ya, belum pernah dibegal, belum pernah dirampok, belum pernah dicuri haknya atau hartanya. Anda bisa bayangkan kalau sampai Anda pulang ke rumah dan maling lagi mencuri barang-barang itu. Mungkin kalau Anda punya pisau di tangan Anda bukan cuma sekedar potong tangannya, mungkin Anda akan menusuk badannya karena hak Anda akan diambil. Tapi Islam datang mengatakan tidak. Serahkan orang ini kepada pihak yang bertanggung jawab, pihak pemerintah. Nanti mereka akan menghukumnya. Kalau mengikuti hukum Allah, maka tangannya dipotong. Dan hukum ini memang kelihatannya sekilas tegas, atau keras. Tapi dia memang adalah hukum yang diterapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah yang luar biasa. Karena dengan kita, ya, memotong satu tangan pencuri, maka pastikan 10.000 orang pencuri akan berhenti untuk mencuri, karena dia khawatir tangannya akan dipotong. Ya. Anda mungkin bisa melihat Mekah dan Madinah, ya, orang yang biasa umrah dan haji, Anda bisa lihat di sana, ya, mobil-mobil mewah diparkir di pinggir jalan. Orang tidak, walaupun ada juga pencuri, ya, tapi orang khawatir untuk mencuri. Sana. Kenapa? Karena memang akan dipotong tangannya kalau dia kepergok. Ya. Kemudian masalah zina juga sama, ya, di mana ada seorang anak muda pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya siap meninggalkan semua larangan agama kecuali satu, izinkan saya berzina. Maka Nabi SAW kembali, ya, mengajak diskusi anak muda ini dan coba membuka wacana dia. Kalau seandainya terjadi pada ibumu dizinai oleh orang, kamu setuju gak? Enggak. Kalau saudarimu, enggak. Anakmu, enggak. Istrimu, enggak. Lalu kenapa kamu melakukan pada orang lain? Karena perempuan yang sedang kamu berzina dengannya, dia juga punya ayah, dia juga punya saudara, dia juga mungkin punya suami. Ya. Oleh karena itu jangan dilakukan. Jadi perbuatan ini juga untuk menjaga kesucian garis keturunan manusia. Karena kalau dengan akad nikah yang kurang dari setengah menit, wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuanku Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini misalnya. Kemudian dia mengatakan saya terima nikahnya, si mempelai laki-laki. Sudah ada 2 saksi, ada mahar, ada kalimat akad seperti ini. Hitungan setengah menit kurang lebih sudah sah mereka berhubungan biologis selamanya, selama mereka tidak bercerai. Itu aja sebenarnya. Lalu kenapa tidak melakukan pernikahan? Kenapa harus perzinahan? Nah ini yang perlu digarisbawahi. Ya. Jadi memang kalau orang meneteskan sperma di rahim yang halal dan istrinya hamil, maka ini membuat status anak itu selamanya, ya, jelas jalur nasabnya, suci jalur nasabnya. Juga si suami istri melakukan interaksi biologis dengan tenang, karena mereka tahu mereka suami istri. Orang semua tahu di sekitarnya kalau mereka suami istri. Mereka safar, mereka masuk ke hotel, tidak ada masalah. Karena dianggap, ya, ini adalah pasangan suami istri. Beda kalau orang tidak jelas statusnya halal atau tidak, maka pasti akan jadi sorotan orang. Mereka pun berdua melakukan biologis tidak akan tenang, ya, karena dalam kondisi tidak benar. Nah ini hikmah-hikmah luar biasa yang menyebabkan kenapa di awal-awal
muslimin masuk Islam di fase Mekah dulu, Nabi SAW membaiat mereka untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan keji seperti ini tentunya. Dan sini dikatakan wa qara hadhil ayah kullaha, kemudian Nabi SAW membacakan ayat-ayat tentang masalah larangan syirik, larangan mencuri, larangan berzina, ya. Dan di sini juga diambil pelajaran, kita bisa ambil sebagai pelajaran yang kelima, pentingnya seseorang dalam menyampaikan sebuah hukum mendatangkan dalil, dia menjelaskan kalau Allah berfirman, Rasulullah bersabda, maka itu penting sekali. Dengan penyampaian ini, maka secara otomatis orang akan lebih tahu kenapa dia dilarang. Ya. Apa hikmahnya? Minimal dia mengetahui, oh kalau memang Allah yang melarang, nah, itu ada dalam Al-Quran disebutkan larangannya. Oh memang Allah dan Rasulnya melarang, karena dalam hadits Nabi SAW disebutkan. Nah ini hikmah yang luar biasa yang bisa diambil dari potongan wa qara hadhil ayah kullaha. Lalu Nabi SAW membacakan ayat yang berhubungan semua dengan larangan-larangan tadi. Ya. Selanjutnya dikatakan, dan ini kita bisa masuk faedah ke-6. Waman waffa minkum fa'ajru 'ala Allah. Siapa di antara kalian yang patuh dengan larangan ini, tidak mengerjakan, tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Ya. Ini pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-7, waman asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fahuwa kaffaratuh. Dan barang siapa yang mengerjakan ini, ya, zina, mencuri, kemudian dia dihukum oleh Allah karena perbuatannya itu, maka hukuman itu di dunia sudah cukup menjadi pembersihan atas hukuman dia yang ada di akhirat nanti. Ya. Ini pelajaran yang ke-7 yang bisa diambil. Jadi apapun hukuman yang datang atas perbuatan atau konsekuensi dari perbuatan kita di dunia, maka itu adalah pembersihan terhadap dosa-dosa. Yang ke-8 faedahnya, waman asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allahu alaihi in syaa ghafaralah wa in syaa adzabah. Dan siapa yang berbuat dosa itu tapi Allah Subhanahu wa taala tutupi, malah tidak ada yang tahu, tidak terbongkar aib tersebut, maka itu akan kembali kepada masyiatillah. Nah ini ada istilah ahli sunnah wal jamaah, orang pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Kalau Allah ingin Allah maafkan, kalau Allah ingin Allah akan siksa, ya. Jadi kita tidak boleh memvonis seseorang yang berada dalam kemaksiatan dosa besar, kemudian dia meninggal langsung dia masuk neraka, tidak. Tapi kita katakan dia berada di bawah masyiatillah, di bawah keinginan atau kekuasaan Allah. Karena Allah insya adzaba wa insya ghafaralah. Kalau Allah mau Allah hukum, kalau Allah mau Allah akan maafkan. Nah ini faedah yang luar biasa yang bisa diambil dari hadis. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi sisa dalil yang diangkat oleh penulis, ya, hafizahullah, untuk yang bernama Fatin binti Abdul Aziz. Beliau mengangkat setelah itu ayat yang dimaksud oleh Ubadah bin Samit adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tadi ada penjelasan kalau Nabi SAW membacakan ayat-ayat, ya. Nabi SAW membacakan ayat-ayat kepada orang-orang yang berbaiat. Nah ayat yang dimaksud adalah ini, disebutkan dalam surah Al-Mumtahinah ayat 12. Saya akan bacakan yang bunyinya, ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah Azza wa Jal, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakai dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat tadi yang dimasukkan dalam riwayat sebelumnya kalau Nabi SAW membacakan ayat ini. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang memenuhinya, niscaya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah, barang siapa yang memenuhinya dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala yang sebaik-baiknya. Maksudnya ini masih menjelaskan makna hadis tadi yang sudah kita sebutkan di sesi awal pengajian kita. Adapun sabda Nabi SAW, barang siapa yang melanggarnya, lalu ia mendapatkan hukuman atas perbuatannya, maka hukuman itu menjadi penghapus dosanya. Maksudnya, barang siapa yang mengerjakan perbuatan dosa tersebut, lalu ia mendapatkan hukuman atas perbuatannya,
dengan dilaksanakan hukum hudud atasnya. Misalnya pencuri dipotong tangannya, berzina dicambuk kalau dia belum menikah, kalau sudah menikah dirajam misalnya, maka hukuman tersebut akan menghapus dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maksudnya tidak lagi hukumannya di akhirat. Al-Qadhi Iyad, seorang ulama yang masyhur di kalangan kaum salaf dulu, mengatakan bahwa sebagian besar para ulama berpendapat bahwa hudud atau pelaksanaan hukum Allah subhanahu wa ta'ala adalah penghapus dosa dengan dalil hadis ini. Dan jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang bertaubat tidak dihukum, tapi hendaklah dia tidak merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala karena dia tidak tahu apakah taubatnya diterima atau tidak. Jadi saya pertegas lagi yang dimaksud di sini, kalau misalnya ada pencuri dalam Islam, kalau dia kepergok mencuri, hukumnya adalah dipotong tangannya. Kalau dia sudah dipotong tangannya, proses hudud ini, hukuman fisik yang Allah tentukan dalam syariat yang dijatuhkan pada orang yang sudah melakukan perbuatan yang mendatangkan hukuman tersebut, maka berarti tidak lagi hukuman di akhirat. Ya, itu di saat pun dia kepergok ya, kepergok mencuri, kepergok berzina, jelas indikasinya dia melakukan itu secara sengaja, maka kenalah hukuman ini dan akan jadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Tapi bagi orang yang tidak kepergok, misal Anda pernah berzina, Anda pernah mencuri, dan Anda tidak ketahuan, Allah masih tutupin itu, ya, tidak ada yang tahu. Maka kalau zina Anda taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan ulangi lagi. Kalau mencuri Anda selain taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Anda mengembalikan haknya orang yang pernah Anda curi. Atau Anda minta keridoannya, supaya tidak lagi hukuman pada hari kiamat. Nah ini akan diterima taubatnya, walaupun dia tidak disiksa secara fisik ya. Tidak kena hukum hudud atau pemotongan tangan karena dia mencuri misalnya. Atau dicambuk sebelum dia, kalau dia belum menikah bagi pezina, dan dirajam bagi pezina yang sudah menikah. Nah gitu. Nah dia bisa tidak, kalau dia tidak kena ini, dan Allah nutupin kesalahan dia, tetap dia harus taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali kepada ayat tadi, Al-Mumtahina, ayat 12 ya. Di sini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang orang yang hijrah kepada beliau, laki-laki ataupun perempuan, dan di sini kebetulan memang adalah kaum wanita yang datang untuk berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menitik beratkan, janji setia yang kau ambil hai Muhammad, ingatkan mereka agar jangan menyekutukan aku dengan siapapun. Aku ini Maha Esa, kata Allah SWT. Aku ini Maha Tunggal, Maha Kuasa, Maha Kaya. Tidak butuh sekutu. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Kemudian, mereka tidak boleh mencuri. Sudah kita jelaskan di masa itu, ya pencurian itu merajalela sekali. Termasuk perampokan jalan misalnya. Ya, wanita pun biasa terjerumus dalam perbuatan ini. Kemudian, tidak boleh berzina. Karena biasa umum yang jadi pelacur adalah para wanita ya. Walaupun tidak semua, banyak yang mulia. Tapi yang menawarkan diri biasanya jadi pelacur kaum wanita. Maka diingatkan tidak boleh berzina. Laki-laki pun tidak boleh berzina. Ya, dilarang tentunya. Sudah kita jelaskan dari secara umum. Tapi ayat ini kena turun pada para wanita. Maka ayat ini menekankan juga mereka jangan berzina. Kemudian di sini ada tambahan larangan ya dalam ayat yang dalam hadis tadi tidak disebutkan, yaitu tidak boleh aborsi. Tidak boleh menggugurkan bayi. Ya, apakah itu hasil zina ataupun dari pasangan halal. Anak zina saja nggak boleh digugurin. Ya. Apalagi kalau sampai dia adalah dari pasangan halal, dari suami yang halal. Karena tidak boleh sama sekali kita menggugurkan apa yang sudah Allah ciptakan. Ya. Tentu ada pengecualian sebagian ulama, misal di saat baru ketahuan hamil dan dilihat akan ada mudarat, ya, misalnya bagi sang ibu atau anak. Ketahuan anak tersebut naudzubillah cacat misalnya, atau si ibu ini bisa terancam nyawanya meninggal karena dia sudah melahirkan beberapa kali misalnya, itu ada penyakit yang sangat fatal membuatnya bisa sampai meninggal dunia, di situ boleh digugurkan ya, tapi di awal-awal kehamilan, bukan sudah melewati masa 4 bulan sudah ditiupkan ruh ya. Itu pun pembahasan ulama sangat terbatas dalam masalah ini ya, tidak dibuka semua, tapi intinya aborsi dilarang dalam Islam.